Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau kupas tuntas salah satu raksasa teknologi nih, NVIDIA. Sumber kita kali ini, ulasan buku The NVIDIA Way, karya Tai Kim. Bahkan, penulis Chip War, Chris Miller, bilang buku ini riveting, sangat memukau gitu. Betul sekali. Dan ulasan ini memandang bukunya bukan sekedar catatan sejarah biasa ya, tapi lebih ke studi kasus bisnis. Gimana sih caranya startup gaming bisa jadi, pemain kunci global di era AI sekarang. Kita coba gali intisarinya ya, fokus ke visi, budaya, terus ketangguhan mereka, itu yang diulas di reviewnya. Oke, jadi misi kita jelas ya, menyajikan poin-poin paling penting dari ulasan buku ini untuk Anda. Kita lihat nanti gimana NVIDIA mulai, strategi jangka panjangnya yang, unik banget, sama budaya perusahaannya. Yuk, kita bongkar bareng. Nah, salah satu yang menarik banget dari ulasan ini, cerita awalnya NVIDIA. Ternyata bukan dari garasi, kayak mitos Silicon Valley umumnya, tapi malah dari restoran Denny's tahun 93. Awalnya juga, penuh perjuangan. Sempat gagal malah produk awalnya, agak kaget juga ya dengernya. Iya, dan yang lebih menarik lagi itu gimana cara pandang CEO-nya, Jensen Huang, soal kegagalan. Itu diungkap di bukunya. Buat dia, gagal itu bukan stop, tapi data. Data berharga malah. Ulasan itu nunjukin gimana mentalitas ini ya, lihat kemunduran sebagai kesempatan belajar, itu jadi kunci mereka bisa bertahan. Mungkin kalau perusahaan lain udah nyerah kali ya, tapi NVIDIA malah pakai itu buat inovasi lagi. Pelajaran resiliensi yang kuat banget ini. Ngomongin inovasi, ulasan ini juga nekenin banget nih. Sukses NVIDIA itu bukan cuma produknya bagus, tapi ada strategi jangka panjang yang, visioner banget. Katanya si Jensen Huang ini terobsesi mecahin dilema inovator. Itu loh, fenomena gimana perusahaan mapan seringnya malah kalah sama pemain baru yang lebih gesit. Nah, strateginya gimana? Itu yang digali di ulasan buku itu. Mereka nggak cuma mau bersaing di pasar yang ada, tapi aktif bikin pasar baru. Contoh paling jelas ya investasi gila-gilaan mereka di GPU itu. Awalnya sih buat gaming, ya semua orang tahu lah. Tapi visi mereka itu udah jauh ke depan. Lihat potensi buat komputasi paralel, buat AI. Bertahun-tahun sebelum AI jadi seheboh sekarang. Penulis bukunya bilang ini kayak nanem benih buat masa depan. Bukan untung-untungan, tapi hitungan matang. Ini relevan banget buat siapa aja yang mikirin soal ya keberlanjutan bisnis gitu. Tapi ini bukan ikut-ikutan tren aja kan? Kayaknya ada filosofi di baliknya. Katanya sih, biar ide bagus tuh bisa muncul dari mana aja, terus cepat sampai ke atas. Karyawan didorong ngomong langsung sama pimpinan. Beneran efektif ya kayak gitu? Nah, justru di situ, menurut ulasan ini, peran kepemimpinan Jensen Huang jadi penting banget. Kunci, dia digambarin sebagai orang yang nuntut kesempurnaan, komitmennya kuat banget sama visi, terus berani ambil keputusan cepat, fokus banget sama eksekusi. Prinsip-prinsip ini yang bikin struktur flat tadi jalan. Jadi bukan datar asal datar, tapi datar yang ada arahnya, ada akuntabilitasnya. Budaya sama kepemimpinan ini jadi satu ngebentuk DNA perusahaan gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum cepet nih dari intisari ulasan buku ini, ada beberapa pelajaran penting ya. Pertama, pentingnya visi jangka panjang yang berani. Nggak cuma lihat pasar sekarang. Iya, betul. Terus kedua, keharusan buat terus inovasi. Inovasi fundamental ya, biar nggak kena jebakan dilema inovator tadi. Dan yang ketiga, gimana budaya perusahaan yang kuat, yang benar-benar dijalankan dari atas sampai bawah, itu bisa jadi keunggulan kompetitif. Susah banget ditiru soalnya. Intinya sih, ulasan di NVIDIA Way ini nunjukin kalau kisah sukses NVIDIA itu lebih dari sekedar untung-untungan teknologi ya. Ini kayak manual tentang gimana kekuatan visi, ketekunan yang luar biasa, sama kepemimpinan yang jelas itu bisa bangun perusahaan yang tangguh. Terutama di tengah perubahan teknologi yang, cepet banget kayak sekarang. Semoga rangkuman singkat dari ulasan buku ini bisa kasih Anda wawasan baru ya soal NVIDIA. Nah, sebagai penutup, kita mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau lihat gimana NVIDIA berani banget nanam benih buat pasar masa depan, bahkan sebelum pasarnya kelihatan jelas, kira-kira prinsip proaktif kayak gini, mengantisipasi dan ikut membentuk masa depan, gimana ya cara Anda terapkan di pekerjaan atau mungkin proyek Anda sekarang? Sekecil apapun skalanya. Coba direnungkan.